beliau juga punya satu sifat yang Allah jelaskan supaya kita, umat Nabi ini, kita hamba Allah ini, semakin yakin bahwa memang yang beliau tuntunkan kepada kita, itu sesuatu yang memang tidak berat. Karena sifat beliau adalah azizun alaihi ma'anittum. Beliau akan merasa berat kalau ada yang memberatkan. وأسمع صوت صداك أرتمي طوعا تحت خطاك منك الروح منك هداك. Jadi Islam itu ajaran yang mudah, pasti mudah dan tidak sulit. Seperti itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani hambanya kecuali dengan apa yang dimampuinya. Allah tidak mungkin bebani kita dengan tanggung jawab yang pada dasarnya kita nggak mampu. Itu nggak mungkin. Nah, Allah juga sebutkan dalam ayat yang lain, saat Allah bicara tentang bulan Ramadan tuh, kata Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak ingin ada kesulitan juga buat kita. Allah tidak mau kita sulit. Jadi karakteristik ajaran Islam itu sendiri memang adalah ajaran yang mudah. Semua tanggung jawab kita sebagai muslim itu masuk dalam kategori sesuatu yang mampu kita lakukan. Nabi SAW juga dalam berbagai kesempatan saat mengutus sahabat untuk berdakwah di wilayah tertentu, pesan Nabi yang tidak ada saat melepaskan sahabat menuju wilayah-wilayah tersebut adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri berita gembira, jangan takut-takuti. Jangan membuat orang justru jauh dari ajaran Islam. Jadi persepsi bahwa Islam itu mudah, itu adalah sesuatu yang niscaya. Nah, itu juga di antara makna kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus malaikat untuk menjadi rasul bagi kita. Tapi Allah mengutus Nabi Muhammad yang adalah manusia. Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa tanggung jawab atau kewajiban ini, ketentuan agama yang harus kita lakukan ini tidak mampu kita lakukan karena yang membawanya adalah malaikat, yang mencontohkannya adalah malaikat sementara kita manusia. Maka Allah bilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi kedatangan Nabi kepada kita dan beliau adalah manusia itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dicontohkan, apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai manusia juga pasti bisa kalian lakukan. Karena kita semua sama manusia. Tapi bayangkan, Allah ingin membuat kita lebih yakin bahwa semua ketentuan agama itu memang mudah kita lakukan karena Nabi SAW itu di samping beliau adalah manusia, beliau juga punya sifat, kata Allah, azizun alaihi ma'anittum. Beliau merasa berat kalau ada yang memberatkan kita. Beliau nggak mau tuh kalau ada yang menyusahkan kita. Di samping memang ajaran Islam itu mudah, Nabi adalah seorang manusia, beliau juga punya satu sifat yang Allah jelaskan supaya kita, umat Nabi ini, kita hamba Allah ini, percaya, semakin yakin bahwa memang yang beliau tuntunkan kepada kita itu sesuatu yang memang tidak berat. Karena sifat beliau adalah azizun alaihi ma'anittum. Beliau akan merasa berat kalau ada yang memberatkan kita. Nah, kita bisa melihat itu pada beberapa ibadah yang Allah wajibkan pada kita ya. Nah, teman-teman pasti ingat
tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, saat Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah wajibkan solat 50 waktu bagi kita. Masih ingat cerita itu kan ya? Nah, Nabi menerima itu. Tapi setelah Nabi kembali dan bertemu dengan Nabi Musa, di tengah perjalanan, Nabi Musa berdiskusi sebentar dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa menyampaikan sudut pandangnya bahwa ini berat. Nabi Musa membandingkan dengan kondisi umat beliau. Ya, kata Nabi Musa, ini berat untuk umatmu, wahai Muhammad. Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kembali. Setelah Nabi kembali kepada Allah menyampaikan hal tersebut, Allah meringankan. Allah menurunkan tanggung jawab itu dari 50 dikurangi. Kembali lagi Nabi bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa mengatakan masih belum cukup. Jadi Nabi bolak-balik kepada Allah itu kurang lebih 3 kali. 3 kali Nabi ketemu Nabi Musa dan 3 kali itu pula Nabi Musa meminta Nabi kita Muhammad SAW untuk kembali kepada Allah meminta keringanan. Sampai di kali terakhir Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, hiya khamsun wa hiya khamsun. Salat yang wajib bagi kalian adalah 5 waktu dan itu bernilai 50 waktu. Jadi kewajiban akhirnya dikurangi dari yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi kata Allah nilainya 50. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ini dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah Allah katakan hiya khamsun wa hiya khamsun. Kewajiban salat bagi kalian adalah 5 waktu tapi nilainya 50. Kata Allah, la yubaddalul qawlu ladai. Ini ketetapan yang tidak bisa dirubah lagi. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Ini kewajiban yang sudah paling ringan. Ini dispensasi yang paling minim yang bisa diberikan kepada Nabi kita dan akan menjadi kewajiban kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi kembali membawa kewajiban terakhir yang tinggal 5 waktu itu, bertemu dengan Nabi Musa. Apakah Nabi Musa mengatakan sudah cukup? Nabi Musa masih meminta. Coba bayangkan, Nabi Musa masih meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali lagi kepada Allah, minta lagi diringankan. Coba teman-teman bayangkan, keinginan Nabi menerima pendapat Nabi Musa untuk meminta keringanan sampai 3 kali. Kira-kira menunjukkan apa hal tersebut? Dia menunjukkan memang keinginan Nabi juga untuk meringankan beban kita sebagai umatnya. Ya, artinya Nabi setuju dengan pikiran Nabi Musa bahwa oke, ini bisa saja memberatkan umatku, maka Nabi mau balik tuh kepada Allah untuk meminta keringanan. Tetapi sampai pada kali yang terakhir saat Allah berkata, ini ketetapan yang tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa lagi diganggu gugat. Nabi kembali bertemu dengan Nabi Musa dan Nabi Musa masih meminta Nabi untuk kembali meminta keringanan lebih kurang dari 5 waktu. Di situ kata Nabi SAW, qad istahyaitu mir rabbi. Saya malu sudah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah udah terlalu baik tuh. Allah kurangin dari 50 jadi 5. Nah, kisah itu terkenal sekali. Dan itulah yang kemudian hari ini menjadi kewajiban kita umat Islam. Nah, artinya apa? Apa yang dilakukan Nabi berupa meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dari 50 waktu menjadi 5, itu bukti bahwa Nabi tidak mau ada kewajiban yang memberatkan kita. Faktanya apa yang kita rasakan hari ini sebagai umat Islam? Kita boleh jujur nih. Salat 5 waktu menjaganya dengan baik saja kira-kira nih berat enggak? Dalam praktek maksud saya. Secara hakikat kewajiban itu tidak memberatkan. Ya, karena memang Allah sudah nafikan itu tadi di dalam Al-Qur'an, ya. Dan Nabi sudah minta keringanan tuh. 5 waktu tuh hasil keringanan yang diminta oleh Nabi dari 50. Tapi dalam praktek masih enggak itu terasa berat oleh sebagian umat ini?
Masih. Artinya, coba bayangkan kalau Nabi tidak minta keringanan. Lalu kita harus sholat 50 waktu. Yang 5 waktu saja kita dapati, masih terasa berat oleh kebanyakan umat Islam. Apalagi kalau itu tidak diminta keringanan oleh Nabi dan kita diwajibkan untuk sholat 50. Nah, kita bisa melihat contoh yang lain tentang sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu kan sholat malam sebenarnya. Dia sama seperti sholat malam, cuman di bulan Ramadan, kemudian diistilahkan oleh banyak ulama dengan nama sholat tarawih. Ya, tapi pada hakikatnya itu juga sama. Itu adalah sholat malam. Nah, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, di bulan Ramadan, suatu malam Nabi SAW setelah sholat Isya, itu beliau sholat malam, sholat tarawih. Tapi sendiri beliau. Lalu kemudian beberapa sahabat datang dan menjadi makmum bagi beliau. Mereka bermakmum kepada beliau sholat malam, sholat tarawih. Nabi sholat bersama mereka. Di malam yang kedua, di malam berikutnya, setelah malam pertama beberapa sahabat sholat bersama Nabi jamaah, sholat tarawih. Malam kedua ternyata jumlah sahabat yang datang sholat jadi lebih banyak. Nabi sholat lagi. Berjamaah bersama mereka sholat malam, sholat tarawih. Nah, karena semakin banyak, dalam hadis disebutkan, pada malam ketiga atau keempat, sahabat berkumpul jauh lebih banyak dari malam yang sebelumnya. Tapi mereka menunggu-nunggu, ternyata Nabi nggak keluar sama sekali. Jadi di malam berikutnya, malam ketiga atau keempat, itu Nabi tidak keluar sama sekali. Lalu sahabat pun bubar. Nah, keesokan harinya, setelah sholat subuh berjamaah, lalu sahabat menunggu nih penjelasan dari Nabi tentang kenapa semalam mereka sudah berkumpul tapi Nabi tidak keluar sama sekali. Lalu Nabi jelaskan kepada mereka bahwa saya tahu semalam kalian berkumpul, jumlah kalian banyak sekali. Saya bukan tidak mau keluar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang menghalangi saya untuk keluar dan sholat bersama kalian kecuali satu hal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Khasyitu an tufrada alaikum. Saya khawatir sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan itu diwajibkan bagi kalian. Dan Nabi nggak mau. Karena kalau itu diwajibkan bagi kita, umat beliau, itu pasti akan berat. Ya, beliau tentu mengingat bagaimana yang wajib 50 saja beliau sudah minta keringanan sampai 5. Nabi Musa masih menganggap itu berat. Masih menganggap itu cukup banyak untuk kita. Bagaimana pula kalau tiba-tiba sholat malam itu diwajibkan lagi atas kita. Maka Nabi sengaja tidak keluar. Harapan beliau supaya jangan sampai Allah mewajibkan sholat malam di bulan Ramadan atau sholat tarawih itu bagi kita umatnya. Okay. Azizun alaihi ma anittum. Beliau nggak mau karena beliau akan merasa berat kalau ada yang memberatkan kita. Nah, cerita lain terkait tema ini adalah cerita tentang haji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu hari Nabi khutbah. Nabi berkhutbah di hadapan para sahabat. Nabi berpidato. Kata Nabi SAW, Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku, wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji bagi kalian. Fahujju, maka naiklah haji. Maka tunaikanlah ibadah haji. Setelah Nabi menyampaikan pesan itu, ada seorang sahabat yang nyeletuk bertanya kepada Nabi, Akulla amin ya Rasulullah. Apakah kami harus naik haji setiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam. Beliau tidak menjawab apa-apa. Orang ini mengulangi lagi pertanyaannya. Akulla amin ya Rasulullah.
beliau juga diam. Sampai 3 kali. Jadi orang ini mengulangi lagi untuk kali yang ketiga dan Nabi pun diam. Tidak selang berapa lama Nabi menjelaskan. Lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Kata Nabi, saya sengaja diam. Karena kalau saya menjawab pertanyaan tadi, apakah setiap tahun ya Rasulullah, lalu saya menjawab iya, lawajabat, maka jadilah haji itu wajib bagi kalian setiap tahun, wala mastata'tum, dan kalian tidak mungkin mampu melakukannya. Nabi seakan tahu kondisi kita umatnya. Hari ini kita bisa lihat ya, berapa banyak orang yang sudah wajib haji karena memiliki kelebihan rizki, tapi tetap belum tergerak hatinya untuk mau menunaikan ibadah haji. Jadi itu yang kewajibannya hanya sekali seumur hidup. Bagaimana kalau Nabi saat itu tidak mempertimbangkan kondisi kita, lalu Nabi menjawab saja na'am, iya. Begitu Nabi menjawab na'am, iya, jadilah haji itu wajib setiap tahun. Bisa terbayang nggak kerumitannya itu? Ya kan? Gitu. Dan Nabi udah bilang tuh, wala mastata'tum. Kalian pasti tidak mampu melakukannya. Dan satu lagi mungkin hal yang ringan, tapi Nabi juga tidak mau kalau Nabi perintahkan kita melakukannya. Tetapi ketika Nabi mengatakan Nabi tidak mau kita melakukannya, ada terkandung pesan bahwa ini sesuatu yang baik kalau mau kita lakukan, tapi tidak wajib hukumnya, gitu ya. Hukumnya adalah sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh juga Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, Nabi berkata, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli salah wa fi riwayah 'inda kulli salah. Kalau saya tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka pasti saya perintahkan mereka untuk membersihkan gigi mereka, membersihkan mulut mereka ma'a kulli salah, setiap kali mereka salat. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak mau itu memberatkan kita. Karena kalau beliau perintahkan, itu bisa saja hukumnya menjadi wajib. Risikonya, kalau kita tidak sempat membersihkan mulut kita, gigi kita sebelum kita sholat, maka kita berdosa. Jadilah, karena Nabi tidak perintahkan secara tegas, maka kata ulama, membersihkan mulut, membersihkan gigi, ya, supaya bersih dan wangi, itu hukumnya sunnah. Jadi, itu bukti tuh, bahwa dalam ibadah-ibadah yang diwajibkan atau dibebankan kepada kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, itu benar-benar adalah sesuatu yang beliau pastikan mudah bagi kita dan tidak memberatkan kita sama sekali. يصير الليل نهار ويسود في الأفق قفار تترام أمامي الأفكار أنت أمي البهجة أختار